Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Satria, NIM 3411701048. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sidang laporan akhir saya, yaitu dengan judul Studi terhadap prosedur pengujian radiografi pada pipa, dengan pembimbing utama saya, yaitu Bu Hanifah Widyastuti. Pendahuluan, pengujian radiografi sangat diperlukan dalam mengendalikan kualitas hasil pengelasan. Pengujian radiografi merupakan metode pengujian non-destructive test atau NDT yang menggunakan sumber radiasi. Sumber radiasi yang biasa digunakan yaitu sinar X dan sinar gamma. Pengujian radiografi bisa menunjukkan perubahan ketebalan, cacat internal dan eksternal, dan detail perakitan. Metode pengujian dengan radiografi ini menggunakan prinsip yang sama dengan radiografi di rumah sakit. Pada radiografi di rumah sakit, potong film ditempatkan pada sisi yang jauh dari bahan yang sedang diperiksa. Kemudian radiasi ditransmisikan dari satu sisi bahan ke sisi yang jauh hingga mencapai film radiografi. Film radiografi mendeteksi radiasi dan mengukur berbagai jumlah radiasi yang diterima di seluruh permukaan film. Film ini kemudian diproses dalam kondisi ruangan gelap dan berbagai tingkat radiasi yang diterima oleh film disertakan oleh tampilan berbagai tingkat hitam dan putih. Hal ini disebut kepadatan film dan dilihat pada perangkat pemancar cahaya khusus atau viewer. Pada pengujian radiografi untuk material, diskontinuitas dalam material akan mempengaruhi jumlah radiasi yang diterima oleh film. Inspektur pengelasan yang berkualifikasi dapat menginterpretasikan gambar yang dihasilkan dan merekam lokasi serta jenis cacat yang ada dalam spesimen. Pengujian radiografi dapat digunakan pada sebagian besar bahan dan produk, misalnya lasan coran dan komposit, dan lain-lain. Dasar teori pengujian radiografi menghasilkan rekaman permanen dalam bentuk radiograf, memberikan gambar yang sangat sensitif dari struktur internal material. Jumlah energi yang diserap oleh objek tergantung pada ketebalan dan kepadatannya. Energi yang tidak diserap oleh objek menyebabkan terpaparnya film radiograf. Area-area ini akan menjadi gelap pada saat film dikembangkan. Area-area film yang terkena lebih sedikit energi tetap lebih ringan. Oleh karena itu, area objek yang ketebalannya telah diubah oleh diskontinuitas seperti porositas atau retakan akan muncul sebagai area gelap pada film. Eksklusi dengan kepadatan rendah seperti slag akan muncul sebagai area gelap pada film. Sedangkan inklusi dengan kepadatan tinggi seperti tungsten akan muncul sebagai area terang. Semua diskontinuitas dideteksi dengan melihat bentuk alasan dan variasi keberadaan film yang diproses. Rekaman film permanen dari penguji radiografi ini relatif mudah ditafsirkan jika personel terlatih dengan baik. Hanya personel berkualifikasi dan berlisensi yang boleh melakukan operasi radiografi serta melakukan interpretasinya, karena pembacaan yang salah bisa menyebabkan kenaikan biaya dan mengganggu produktivitas. Adapun kelebihan dan kekurangan radiografi sebagai berikut. Dapat digunakan dengan sebagian besar material, menyediakan tampilan yang permanen, mengetahui elemen dalam material, memperkecil kesalahan fabrikasi, mengetahui cacat yang ada di dalam pemeriksaan volumetrik, dapat mendeteksi cacat permukaan dan dalam permukaan, kontrol kualitas metode yang baik. Kekurangan, peralatan yang bisa besar dan berat, bahaya radiasi, area pengujian perlu dikontrol akses, peralatan relatif memakan waktu dan mahal, akses mungkin diperlukan untuk kondisi objek, hasil memerlukan interpretasi oleh orang yang berpengalaman. 1-2. Tujuan batas masalah dibandingkan dengan metode NDT yang lain seperti magnetic testing, penetration testing, serta ultrasonic testing. Pengujian radiografi memberikan hasil yang paling akurat dan pasti sehingga hasil RT tidak bisa dibantah atau diganggu-gugat lagi. Akan tetapi, hasil dari pengujian radiografi dipengaruhi oleh proses yang dilakukan pada setiap tahapan pengujian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamati setiap tahap proses pengujian radiografi pada spesimen pipa secara aktual di lapangan. Studi kasus yang dilakukan dalam pengamatan pengujian radiografi ini juga melibatkan analisa hasil pengujian radiografi yang menyebabkan diperlukannya perbaikan pada sambungan las berdasarkan standar asal dan kriteria tertentu. Pembacaan hasil RT biasa dilakukan oleh radiografi interpreter atau RI sebagai tenaga ahli yang menentukan suatu film radiografi bisa diterima atau tidak berdasarkan ketentuan standar yang digunakan. Standar yang digunakan tergantung pada arahan dan pelanggan. Umumnya, standar yang diminta ialah ASME 8 dengan dokumen referensi yang digunakan yaitu ASME kode 1, 5, dan 8. 2. Metodologi. Penelitian ini dilakukan PT Hitek Indonesia yang merupakan perusahaan penyedia jasa layanan NDT baik MT, PT, UT, dan RT. Perusahaan ini merupakan perusahaan subkontrak dari PT Inovi Prop. Proyek yang dijadikan sebagai studi kasus adalah fabrikasi pipa pendingin atau cooling pipe yang didapat PT Inovi Prop dari PT Mitsui. Proyek pembuatan pipa ini meliputi pipa hidran, yaitu pipa yang mendistribusikan air di bawah laut ke tempat pembangkit tenaga uap atau PLTU di Jawa Tengah. Untuk proyek ini, pengujian yang dilakukan menggunakan metode radiografi untuk mendapatkan hasil NDT yang tepat dan akurat serta menghindari risiko terjadinya kegagalan saat beroperasi.
Pipa yang difabrikasi berbahan dasar material flat tipe ASTM A36 dengan ketebalan 19 mm yang dibengkokkan berbentuk bulat atau sirkum. Dan untuk mempertahankan bentuk bulatnya, dilakukan pengelasan sambungan longsim. Setiap body cell yang telah berbentuk sirkum akan dihubungkan dengan body cell yang lain dengan menggunakan sambungan lasan sirkum. Sambungan T-joint merupakan sambungan pertemuan antara sambungan longsim dan sambungan sirkum. Metode pengelasan yang digunakan adalah multiproses dengan FCW untuk bagian root dan hot pass serta SAW di bagian filler dan capping. Ini adalah gambar misi proyek. Ini adalah join, join. T-join itu pertemuan antara join longsim dan join sirkum yang berbentuk bulat. Join longsim memanjang T-join dan bertemulah join sirkum dan join longsim jadi T-join. Persyaratan safety radiografi. Selalu menggunakan APD seperti sepatu keselamatan, sarung tangan, kacamata, dan helm. Hati-hati terhadap benda yang licin dan jatuh. Waspadai bahaya di sekitar area, hentikan kegiatan dan laporkan kepada kalian atau penyelia untuk kondisi yang tidak aman. Letakkan brigade atau garis pengaman pada jarak yang aman selama proses penembakan. Jangan membiarkan pelumas oli atau cairan apapun ke tanah. Kumpulkan semua sampah dan letakkan ke tempat sampah yang telah disepakati. Kualifikasi dan tanggung jawab pribadi. Personal Non-Destructive Examination NDE PT Teknik Indonesia harus memenuhi syarat yaitu minimal PCN level 2 atau ASNT level 2. Jika kualifikasi telah diperoleh dari badan independen, diperlukan konfirmasi company CPE atau CPE untuk menggunakan skema SNT TC1A internal. Berikut tahapan diagram proses yang digunakan pada saat radiografi disajikan pada gambar 19. Mulai radiografi, NDI request, mempersiapkan identitas spesimen yang akan ditembak, alat dan bahan yang dibutuhkan, proses pengambilan film, radiografi interpreter akan menentukan accept atau reject. Jika reject, diulang lagi ke NDI request. Terus sampai memenuhi syarat accept dan hasil report selesai. 3. Analisa data dan pembahasan. Seorang teknisi radiografi akan memulai radiografi pada saat menerima request kertas Non-Destructive Examination atau NDE yang telah diberikan oleh seorang QC inspector. Kertas NDE tersebut akan menentukan identitas suatu film pada saat interpretasi dan relevansi setelah penembakan. Ini adalah kertas NDE. Ini gambar identifikasi material. Kertas NDE ini berisi film yang akan ditembak harus diidentifikasi secara permanen sesuai request yang ada pada kertas NDE. Untuk memudahkan dicarinya informasi pada setiap film dengan keterangan sebagai berikut. Simbol nama pabrik, contoh PT Peto Enovi Prapap. Nomor kontrak, nama proyek, contoh PT Mitsui. Serial number komponen dan manufaktur, contoh job number 1319. Identifikasi pengelasan, nomor join, nomor welder untuk ASME ditambah material spesifikasi, proses pengelasan dan posisi. Contoh T-join 23, T-join 25, ASTM A36, thickness 19 mm, FCW GS plus SAW 98. Semua lasan yang telah di-repair ditandai pada film dengan cycle repair R1, R2 dan lain-lain. Prosedur radiografi untuk teknik radiografi mengacu pada ASME Section 5 yang diisi penentuan teknik radiografi. Untuk mencari rumus source film distance dapat dilihat pada tabel Unsharpness Geometry UG-Max gambar 22. Yang mengacu pada thickness material yang digunakan pada gambar, thickness yang digunakan adalah 19 mm di bawah 2 inch atau 50 mm dan UG-Max yang digunakan yaitu 0,02 inch 0,51 mm. Focal spot bisa dilihat pada spesifikasi mesin X-ray Dandong T47 yaitu dengan ukuran 2x2 tambah 3x3 sama dengan akar 13. Nilai ini kemudian digunakan dalam rumus perhitungan SFD. SFD focal spot akar 13 kali T nya 19 mm. UG-Max nya karena di bawah thickness di bawah 50 mm maka menggunakan UG sebesar 0,51. Akar 13 kali 19 0,1 tambah 19 sama dengan 193 mm. Ini adalah pengukuran menggunakan kawat memanjang untuk menentukan SFD, jarak SFD yang ditimbak. Studi proses radiografi X-ray. Stabilizer yang terhubung dengan aliran arus listrik 3 fasa berfungsi mengontrol aliran arus yang masuk supaya dapat mencegah terjadinya lompatan arus pada saat proses penembakan berlangsung. Aliran arus dari stabilizer akan dihubungkan pada mesin X-ray controller. Kemudian X-ray controller juga terhubung ke dalam sumber mesin Dandong T47 dan X-ray controller akan mengontrol waktu penembakan dan arus kilovolt yang dikeluarkan pada mesin Dandong T477. Untuk menentukan lamanya waktu penembakan dilihat pada gambar tabel exposure curve dengan acuan ketebal material. Di sini kedudukan kita 19 mm
menggunakan KV 225. Ini dia 225, antara 200 sampai 250 19 mm. Studi proses radiografi gamma ray. Proses radiografi gamma ray menggunakan sumber bahan isotop radioaktif yaitu iridium 192. Mesin gamma ray menggunakan cara diengkol sebanyak 9 kali putaran untuk membuka dan menutup radiasi yang keluar. Waktu penembakan disesuaikan dengan thickness material. Proses gamma ray di lapangan menggunakan material pipa stainless steel. Waktu penembakan 2 menit, schedule 10, diameter 10, thickness 4,5 mm. Waktu penembakan 2 menit, diukur menggunakan stopwatch dengan tipe film Agfa D4 berukuran 4x10 inch, tipe AQI yang digunakan ASTM A1B. Jarak SFD yang digunakan 120 mm menggunakan teknik penembakan DW/DV. Studi proses mencuci film. Area ruangan dalam keadaan gelap, suhu ruangan tetap lembab, lampu untuk menerangi pencahayaan pada saat pencucian hanyalah berwarna merah, film yang telah dibuka masuk ke dalam hanger penjepit, larutan developer selama 5 menit, larutan stop bed 5 menit, larutan fixer 5 menit, dilas air 5 menit, masukkan dalam mesin pengering film. Proses pencucian memerlukan cahaya yang gelap pada saat mencuci film. Suhu ruangan dalam keadaan lembab, tidak boleh panas, membutuhkan AC ruangan untuk menjaga suhu agar menjaga kualitas hasil radiografi yang ditembak agar tidak terkena panas, sinar cahaya matahari atau suhu cahaya lain yang dapat merusak hasil penembakan. Pembukaan film di dalam skrin timbal dalam keadaan gelap dengan diterangi lampu warna merah supaya dapat memasukkan film pada hanger penjepit. Proses tahapan pencucian film yaitu dari developer, stop bed, fixer, mesin pengering. Larutan developer berfungsi sebagai producer untuk dapat membedakan butiran yang terekspos dan tidak terekspos supaya menjadi black metallic silver dan berkurangnya butiran silver bermida. Dilakukan selama 5 menit. Bila terlalu lama, di dalam developer producer akan bereaksi dengan butiran yang tidak terekspos dan hasilnya menjadi fogging atau kabur. Kemudian dimasukkan ke dalam stop bed. Stop bed berfungsi sebagai alat asam lemah untuk menetralisir alkaline developer atau stop developing action. Fixer berfungsi menetapkan atau mempermainkan butiran silver bermida yang tidak terekspos pada film. Ada 2 tahapan dalam fixer. Yang pertama, clearing time dan hardening. Selama 5 menit. Setelah proses kimia film dicuci menggunakan air selama 5 menit. Setelah pencucian film siap untuk diinterpretasikan oleh seorang radiografi interpreter. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan teknisi radiografi, kemudian memberikan pertanyaan tentang keselamatan jarak barikade untuk X-ray dan gamma ray yang mempunyai jarak barikat yang berbeda. Untuk X-ray dengan jarak 6 meter, sedangkan untuk gamma ray dengan jarak 12 meter. Dan menanyakan penggunaan survei meter dan suara sirine TOA. Survei meter digunakan untuk melihat seberapa besar radiasi aktif yang keluar pada jarak tertentu. Suara sirine TOA bertujuan supaya orang di sekitar mengetahui adanya proses pengambilan radiografi yang tidak mendekati atau memasuki batas area barikade. Penentuan densitas minimum untuk proses gamma ray ialah 2,0, sedangkan densitas minimum proses X-ray adalah 1,8 dan densitas maksimum yang digunakan ialah 4,0 untuk standar penerimaan hasil radiografi. Acuan yang digunakan ialah ASME Section 8. Adapun hasil kriteria menurut ASME 8 yaitu semua karakteristik indikasi tipe crack atau zona fusi tidak komplit tidak dapat diterima. Semua indikasi memanjang dengan panjang tidak melebihi 6 mm untuk ketebalan 1 sampai 19 mm. Indikasi berbentuk bulat ditentukan dalam mandatory appendix 4. Untuk material ketebalan 6 mm sampai 50 mm tidak boleh melebihi 1 mm. Dari hasil pengujian NDT, radiografi di lapangan telah dilakukan pengujian RT pada sambungan T-joint T23 seorang tenaga ahli radiografi interpreter yang akan menemukan adanya cacat dan indikasi yang reject dalam suatu film. Kemudian mencatatnya dalam sebuah kertas tracing yang sesuai dengan ukuran film 7x17 inch agar dapat dengan mudah ditemukan sesuai posisi di mana cacat yang harus di-repair. Pada joint T23 terdapat cacat indikasi panjang atau inclusive elongation sebesar 80 mm, sementara untuk ASME kriteria ASME 8 tidak boleh melebihi 6 mm. Dan pada T-joint 25 terdapat cacat inclusion 15 mm menurut ASME kriteria IF tidak diperbolehkan sama sekali. Ini adalah gambar inklusi elongation T23 sebanyak 80 mm. Ini indikasi panjang. Ini inclusion T25. Sini ya. Bisa dilihat. Nah, ini adalah kertas tracing cacat lasan. Setiap radiografi interpreter melihat film dengan viewer akan dicatat dengan tracing, kemudian akan diaktualisasikan repairnya pada saat pengambilan repair gauging. Nah, ini gauging T23 dan T25 disesuaikan. Nah, ini T25.
Nah, di sini nanti di repair. Setelah digoding, bagian yang punya cacat akan direset ulang kembali. Jika setelah di-repair masih tampak defeknya, maka akan di-repair ulang secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang sesuai standar atau kriteria. Radiografi telah di-reset ulang akan diberikan tanda set repair R1, R2, R3, T25 R1 dan T23 R1. 4. Kesimpulan. Dari analisa hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa studi proses radiografi sudah diatur dalam sistem dan standar yang telah ditentukan oleh lembaga yang melakukan penelitian tentang radiografi. Dari mulai tahapan awal sampai terakhir, semuanya mempunyai standar acuan, sehingga tidak bisa sembarangan dalam melakukan aktivitas radiografi. Maka dari itu dibutuhkan tenaga ahli di personel NDT yang telah memiliki izin sertifikasi dan terlatih untuk bisa melakukan aktivitas radiografi. Dari analisis cacat ditemukannya defek yang tidak memenuhi standar kriteria, sehingga diperlukan penembakan ulang untuk mendapatkan hasil yang tepat dan akurat, supaya memenuhi standar defek menurut aturan standar kriteria yang didasarkan dan digunakan. Daftar pusaka berdasarkan 1850 Jali Sumbago Harum Al Sarsid. Nama Sianta, PT Teknologi Wartu Instalasi Asma Dokumen Hidden NDT Asma Season 5 Asma Season 8 Sulis Keempatan Sulaiman Budi Utama Zara Tewani Zosela Andrifani dan Igus Nama Harif. Cukup sekian dan terima kasih.